Oke, kita mulai aja langsung untuk menghemat waktu karena materinya eh, lumayan banyak ya. Ntar saya share screen dulu. Oke, saya masih ngajar, Mas. Taruh sana fotokopi, taruh situ ya. Taruh meja itu. Oke, bisa dimulai ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita mulai saja ya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk materi kita yang sudah mendekati ujian akhir, dan ini banyak digunakan ya nanti. Materi hari ini kita akan berbicara terkait konsep dan analisa tarif angkutan umum. Nah, di sini Bapak harapkan kalian sudah membaca materi yang sudah di-share sejak awal di Google Classroom terkait konsep dan analisis ya. Kalau yang baku itu adalah analisis tarif angkutan umum. Jadi bagaimana kita konsep atau kerangkanya kita menentukan berapa sih sebenarnya tarif angkutan umum. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nah, kalau kita berbicara tarif, maka kita kaitannya kita berbicara terkait biaya atau cost. Jadi pengertian ini banyak sekali pengertian. Saya ambil secara makro atau secara luas bahwa biaya atau cost yaitu pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Atau yang lebih sempit itu pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk maaf. Jadi ketika berbicara biaya kita membayar untuk sesuatu hal itu agar memperoleh manfaat. Nah, bagaimana konsep biaya? Jadi biaya itu merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Nah, nanti bagaimana kita menentukan tarif itu yang tidak merugikan, kemudian yang sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk konsep biaya yang pertama adalah ada namanya biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan. Jadi biaya dasar itu terdiri atas dua bagian, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu bahwasanya ketika kita misalnya yang digunakan untuk sehari-hari misalnya. Contohnya apabila kita menggunakan angkutan umum, biasanya pengeluaran sehari-hari itu untuk maintenance dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua ya, biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian ada namanya biaya modal dan biaya operasional. Jadi kalau biaya modal itu biaya yang digunakan untuk investasi. Nah, misalnya kita sebagai misalnya pengusaha angkutan umum, ada biaya modal yang harus dikeluarkan, biaya awal. Kemudian ada juga namanya biaya operasional. Berarti kalau biaya operasional itu ya dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi yang sehari-hari yang istilahnya yang secara teratur yang dikeluarkan. Kemudian kalau kita berbicara biaya operasional itu ada beberapa. Yang pertama yaitu biaya pemeliharaan jalan, misalnya itu kan tiap tahun pasti ada. Kemudian bantalan kereta api, alur pelayaran, pelabuhan, ya ini hubungan dengan laut ya. Kemudian ada gelombang, kemudian rambu dan jalan udara dan laut.
Kemudian ada biaya pemeliharaan kendaraan. Ada bis, truk, lokomotif, kemudian gerbong, pesawat udara, dan kapal. Kemudian ada biaya transportasi. Nah, kalau biaya transportasi itu ya terkait bahan bakar atau bensin yang dikeluarkan. Kemudian selain itu kan juga ada oli yang harus diganti. Tiap kilometernya ada tenaga penggerak, kemudian ada upah gaji, ada kru. Ini kalau terkait kru untuk membayar ya. Ada biaya terminal. Nah, ini termasuk pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan terminal bus. Kemudian termasuk biaya operasional. Nah, ini dibagi lagi. Silakan nanti kalau ingin mengkelompokkan juga bisa dibuat diagram untuk memudahkan. Nah, ini untuk penjelasannya secara rinci. Termasuk biaya operasional, ada biaya traffic, yaitu biaya advertensi, promosi, itu kan termasuk juga yang harus diperhatikan. Kemudian ada biaya umum atau biaya lain. Nah, ini juga perlu juga diperhitungkan. Maaf. Biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya tetap itu yang secara kontinu dikeluarkan setiap bulannya. Kemudian kalau biaya variabel itu besarnya berubah tergantung pada pengoperasian alat-alat pengangkutan. Jadi tergantung besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Kemudian ada biaya kendaraan, biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan bakar. Nah, ini tadi ya sama. Kemudian ada namanya biaya gabungan, yaitu biaya angkutan dan biaya penumpang yang menghasilkan biaya gabungan. Jadi kalau gabungan berarti ada biaya barang dan biaya penumpang. Misalnya ketika kita mengirim barang kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk misalnya harga barang 10.000, kalau kalian misalnya online atau kalian istilahnya pesen itu kan ada biaya tambahannya selain harga pokok barang itu. Misalnya ongkirnya 5.000, berarti kalau gabungan ya harga barang ditambah biaya pengiriman. Itu contoh secara gampang. Nah, yang di sini yang kita omongkan kaitannya dengan perkuliahan angkutan umum ada biaya operasional kendaraan atau yang lebih terkenal dengan BOK. Nah, BOK itu secara ekonomi ini mungkin sudah pernah Bapak ajarkan di ekonomi teknik ya. Kalau dapat biaya BOK itu, jadi biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu, dan bisa juga di sini diartikan total cost yang digunakan untuk keperluan jasa angkutan yang disediakan oleh disediakan oleh penyedia ya. Jadi ketika kita biaya operasional nanti itu ada berbagai macam apa aja sih biaya operasional itu sub-subnya. Nah, ada namanya biaya tetap atau fixed cost. Berarti kalau fix itu kan tidak berubah, sudah fix ya. Jadi biaya tidak tergantung pada perubahan volume produksi. Bahkan bila untuk sementara produksi itu kan biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Nah, kalau melihat di diagram ini ada harga cost, total cost, dan quantity. Nah, kalau fixed cost itu ya tidak berubah. Nah, kalau berubah itu kan nanti diagramnya yang garis-garis ini kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ini kalau digambarkan dalam suatu diagram yang di ilmu ekonomi bahwa biaya fixed cost itu ya diagramnya seperti ini, flat, tidak berubah, menaik ataupun turun seperti itu. Nah, ini kalau yang tadi ya biaya variabel bahwa meningkat bisa menurun, variabel cost kalau digambarkan di dalam diagram. Kemudian nah ini yang tadi dijelaskan di depan, kalau kita bikin struktur biaya truk, biaya pokok, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya langsung itu apa yang dikeluarkan, antara lain depresiasi sarana, kemudian ada BBM, kan ini digunakan tiap hari ya. Kalau bensin nggak mungkin tidak, kalau
ketika kita operasional truk misalnya, kan tiap hari kalau bahan bakarnya habis itu kan harus diisi juga, ada awak kapal, kemudian terminalnya. Nah, nanti dari biaya langsung ini dibagi lagi di sebelah kanan ini terkait dengan maintenance, kan perlu juga maintenance. Kemudian ada biaya tidak langsung, misalnya di situ ada pegawai kantor atau terkait pengelolaan administrasi dan lain-lain. Ini contoh ya, truk ini kereta api, hampir sama sebenarnya, cuma supaya kalian tahu biaya-biaya di perancangan angkutan umum, karena kita kan belajarnya itu hanya yang di darat ya, tidak kita belajar, saya singgung sedikit aja terkait kereta api, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nanti terlalu banyak, ini supaya kalian lebih tahu gitu terkait biaya pokok itu, oh ternyata ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk yang lain. Jadi lebih banyak kita berbicara ke ekonominya ya. Nah, ini kapal sama, yang berbeda adalah di sebelah kanan ini disesuaikan ya. Kalau kapal ya ada biaya jasa pelabuhan di situ. BBM juga sama kan, kapal juga menggunakan bahan bakar. Biaya tetap, langsung tetap, ini ada langsung tidak tetap. Jadi dibagi lagi, kalau biaya operasional langsung tetap, dan langsung tidak tetap. Kemudian untuk biaya tidak langsung ada kantor. Nah, kantor ini kan perlu pembiayaan atau perlu maintenance juga. Kemudian di pesawat, nanti bisa dibaca ya, pesawat lebih banyak. Makanya kalau kita menggunakan sarana angkutan umum, kita bandingkan kereta, kemudian angkutan umum yang di darat, pesawat kan pasti biayanya itu kalau kita membayar itu kan lebih mahal ya. Misalnya kalian pulang ke kampung halaman, pasti kalau biaya pesawat itu kan banyak sekali. Karena memang apa, di sini banyak yang harus diperhitungkan. Nah, penghitungan nanti coba kita breakdown yang di bawah ya. Oke, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, kita masuk tarif transportasi. Masih Pak, kedengaran Pak. Kita ngomong tarif transportasi itu apa? Nah, kalau saya dapat merangkum secara umum bahwa tarif transportasi itu sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen. Konsumen itu ya kita sebagai pengguna dalam pembayaran jasa, karena kita membayar jasa ya kalau terkait transportasi. Dalam pembayaran jasa pengangkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan, yaitu baik darat, laut, penyeberangan, angkutan udara, hingga angkutan antar moda. Ini secara pengertian secara luas. Ini ada pengertian secara Fidel Miro ya, Fidel Miro tahun 2011. Kalau kalian ingin tahu ya bukunya itu, orangnya itu dari Bandung, masih saat ini masih ada ya, maksudnya Fidel Miro ini juga kalau di transportasi ataupun di guna lahan, di perencanaan, pasti bukunya yang populer dari Fidel Miro. Ini orang Indonesia ya, bukan orang luar. Kemudian ada Warpani ini juga, Suarjono Warpani ini profesor dari lulusan ITB. Nah, ini Siap. dua pengertian. Silahkan nanti mana yang pikirannya yang paling mudah. Kemudian ini pengertian dari sisi operator ya, tarif. Jadi kalau kita ngomong tarif kita sebagai pengguna dan operator itu beda. Kalau operator adalah harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa. Kalau pengguna atau user ya yang harus kita keluarkan. Nah, seperti itu. Kategori tarif. Nah, di sini tarif ada dibagi beberapa golongan.
Ada tarif menurut kelas, class rate, yaitu klasifikasi tarif menurut kelas digunakan untuk muatan dan penumpang. Dalam kelompok tarif ini berlakukan tarif berbeda atas dasar kelas muatan dan penumpang. Kemudian ada tarif yang lebih rendah daripada kelas rate yang dinamakan tarif pengecualian. Nah, misalnya kalau tarif lain itu, contoh ketika kita pada hari-hari jam puncak ya, atau pas Idul Adha, Idul Fitri, atau hari-hari apa namanya libur, berarti kan tarif kan pasti lebih tinggi daripada biasanya. Ada namanya tarif perjanjian atau kontrak, yaitu tarif perjanjian atau tarif menurut kontrak berlaku untuk angkutan jalan dan angkutan laut dan tidak berlaku untuk moda transportasi lain. Nah, ini beberapa kategori tarif angkutan lain. Kemudian ada kita menuju ke harga jasa angkutan. Yang pertama ada berat muatan yang diangkut, kemudian itu mengangkut muatan yang berat umumnya lebih besar. Kenapa kira-kira? Kalau muatannya lebih berat itu, kenapa kok biayanya lebih besar? Kira-kira alasannya apa, Remi? Gimana Pak? Pertanyaannya tadi. Ini kan kita berbicara terkait harga jasa angkutan. Nah, ketika suatu barang itu yang diangkut lebih berat, maka tarifnya itu lebih besar. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Benar, Pak. Alasannya apa? Kenapa sih kalau kita mengangkut barang yang lebih besar pasti harganya itu atau biayanya itu lebih besar atau sebanding? Kira-kira alasannya apa terkait dengan harga? Yang ini yang poin A ini loh, berat muatan yang diangkut. Jadi mengangkut muatan yang berat umumnya biaya lebih besar. Benar nggak? Kemudian yang kedua ada jarak. Mengangkut muatan untuk jarak yang jauh membutuhkan biaya lebih besar. Benar apa enggak? Iya Pak. Alasannya apa? Benar. Karena kalau untuk jaraknya itu, kalau misalnya muatannya lebih besar, otomatis sudah jaraknya jauh, itu BBM-nya juga tinggi. Jadi untuk biayanya itu besar Pak, gitu. Berarti termasuk biaya apa itu kira-kira yang tadi yang disebutkan di depan tadi? Berarti ada biaya yang harus dikeluarkan termasuk biaya langsung atau tidak langsung? Iya Pak. Kalau terkait BBM termasuk biaya langsung atau tidak langsung? Langsung. Biaya langsung ya. Nanti coba dilihat lagi. Nah, di sini yang mau Bapak jelaskan itu bahwa ini ada kriteria, jadi semakin ya benar ya, semakin muatannya kita bawa itu semakin besar biayanya. Nah, hal ini terkait dengan apa? Salah satunya terkait dengan bahan bakar. Nah, bahan bakar misalnya di jalan raya ya, ketika truk angkutan, truk yang membawa beban yang lebih besar biasanya membutuhkan BBM atau bahan bakar yang lebih banyak. Apalagi kalau ditunjang dengan jaraknya yang jauh, maka juga membutuhkan biaya lebih besar. Oke, ini paham ya yang poin A sama B. Kemudian kita ke poin C. Kecepatan terkait kecepatan, bahwa ukuran kecepatan rata-rata bergeraknya lakukan dalam keadaan normal. Jadi ketika kecepatan itu berjalan normal, misalnya biasa 80 km per jam sama dengan di atas 100, pasti lebih boros, lebih banyak mengeluarkan BBM adalah yang lebih kecepatannya yang lebih tinggi. Kemudian jenis muatan. Nah, ini variabelnya jenis muatan. Jenis dan sifat khusus dari muatan yang diangkut. Muatan yang bernilai tinggi umumnya dikenakan harga jasa transportasi lebih tinggi. Misalnya ketika kita mengirim barang elektronik dengan kayu misalnya, maka itu kan dikenakan biaya yang beda. Kalau elektronik karena di situ barangnya itu harus di apa istilahnya
lebih sifatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kayu seperti itu. Terus bagaimana sih tarif ideal? Bagaimana kita menentukan tarif ideal? Bahwa di sini sebelum kita menentukan tarif yang ideal, kita harus tahu apa sih tarif ideal, yaitu tarif yang sedikit mungkin, namun bisa mendapatkan hasil lebih tinggi dari tarif operasi sehingga mendapatkan hasil anggaran yang layak untuk pengusaha. Nah, ketika ada pengusaha angkutan umum, pastikan mereka sudah memperhitungkan biaya operasionalnya berapa, terus kemudian dihitung dengan beberapa variabel sehingga ketemu variabel harga yang fix atau tarif yang ideal. Yang ideal berarti tidak memberatkan pengguna, kita konsumen dan operator atau pengusaha itu juga mendapatkan untung. Nggak mungkin dong kalau kita usaha nggak ada untungnya. Nah, kan mereka juga harus membiayai kantornya, membiayai keperluan sehari-hari, misalnya administrasi dan sebagainya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Bagaimana sih memilih metode penetapan harga? Nah, di sini kita harus mempertimbangkan, kita harus mempunyai, kalau sekalian sudah pernah saya ajar terkait ekonomi teknik, berarti kita seorang apa istilahnya, kita seorang sebagai decision maker, kita harus mempertimbangkan biaya. Selain biaya apa? Di situ ada konsumennya seperti apa, kemudian ada pesaing. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi yang saat ini yang sudah terkait ya, kita hubungkan dengan angkutan umum perkotaan, angkot. Nah, bukan tidak mungkin ya nanti tahun-tahun mendatang itu angkot itu hilang ya, sudah nggak ada. Karena sudah zaman semakin maju, kemudian orang itu memilih yang efisien. Nah, di sini bagaimana sih menciptakan nanti, bagaimana nanti goalnya, outputnya itu menciptakan sistem angkutan umum massal yang kita kembali lagi ke materi yang di awal, yang murah, aman, nyaman, terintegrasi seperti itu. Nah, kaitannya di sini terkait metode penetapan harga. Bagaimana menentukan biaya yang efektif, efisien. Kemudian kita melihat pesaingnya. Apakah nanti kita menentukan tarif ternyata lebih mahal. Nah, akhirnya kan nanti tidak bisa memberikan apa istilahnya keuntungan ataupun untuk biaya-biaya yang mereka keluarkan. Kemudian konsumennya. Nah, ada 3 hal ini terkait metode. Kemudian penetapan tarif atas dasar produksi jasa transportasi atau yang disebut dengan cost of service pricing. Kebijakan penetapan harga untuk mencapai tingkat pengembalian investasi merupakan kebijakan yang banyak dipakai oleh perusahaan besar. Jelas dong ketika kita investasi kan pasti kita ingin memperoleh keuntungan. Ya enggak? Ya seperti itu. Bagaimana caranya? Perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi yang diinginkan. Nah, di sini kalau lihat diagram, kalian harus bisa membaca, di sini ada biaya, kemudian di bawah ada pendapatan. Nah, ketika kita investasi, berarti kan ada biaya-biaya pokok, kan kita ada modal tuh, ada modal, kemudian ada biaya yang dikeluarkan. Nah, sampai berapa tahun sih kita bisa misalnya BEP, break even point, berarti break even point itu berarti sudah misalnya yang dikeluarkan 300 juta, contoh ya, 300 juta, berapa tahun sih kita bisa mengembalikan modal sampai BEP, break even point di sini. Nah, kalau yang disebut keuntungan itu berarti sudah melewati titik BEP ini. Nah, ini berarti selanjutnya adalah sasaran atau labanya. Nah, bagaimana kalau misalnya belum sampai modalnya, istilah kalau orang Jawa itu sudah balik modal seperti itu. Kalau di sini kan belum ya. Nah, ini kalau digambarkan diagram sudah
mencapai break even point di sini. Nah, selanjutnya semakin ke atas ini berarti ini keuntungan. Semakin ke atas lagi berarti keuntungannya semakin besar seperti itu. Ini terkait dengan cost of service pricing. Nah, ini dikaitkan juga dengan tarif angkutan umum tadi. Kemudian penetapan harga berdasarkan daya beli konsumen. Nah, kita harus mempertimbangkan ATP itu ability to pay, yaitu kemampuan orang untuk membayar jasa angkutan. Berarti bagaimana sih nanti penghitungannya? Kita lihat misalnya pendapatan UMR di Kota Malang dengan Kota Surabaya itu kan beda. Ada batasnya. Misalnya gajinya di Malang, titik UMR-nya 2 juta kan berbeda dengan di Surabaya misalnya sudah mencapai 3 juta lebih. Nah, itu juga harus mempertimbangkan ATP, ability to pay, berarti kemampuan kita untuk membayar. Misalnya angkot di sini 20.000, kan enggak semua orang bisa membayarkan, enggak disesuaikan dengan kemampuan seseorang masyarakat atau ability to pay itu. Kemudian ada namanya willingness to pay, berarti kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atau jasa yang diperolehnya. Pendekatan yang digunakan analisis WTP atau willingness to pay berdasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dari jasa angkutan umum tersebut. Berarti kemauan untuk orang membayar. Beda ya, kemauan dan kemampuan. Ability itu kemampuan, kalau willingness kemauan untuk membayar. Ya, kira-kira bedanya apa ya? Bisa menjelaskan nggak? Kemampuan dan kemauan. Sama nggak kira-kira, Remi? Atau mungkin Mus Mulyadi? Bisa dipahami nggak bedanya ATP dan WTP? Kemampuan untuk membayar dan kemauan untuk membayar. Iya Pak, beda Pak. Apa kira-kira bedanya Pak? Kalau misalnya seseorang ya, tarif angkutan itu kan misalnya kan berapa sekarang? 5.000 ya. 5.000 misalnya ya. Kemudian kalau kalian kaitkan dengan dua istilah ini, kemampuan dan berarti mampunya itu bayar 5.000. Kalau kemauan aslinya itu mereka mampu lebih dari 5.000. Jadi kemauan kan berarti dari kita sendiri. Jadi dibedakan ya, Iya, Pak. kemampuan didasarkan dengan pendapatan. Pendapatannya di masing-masing daerah, dari masing-masing konsumennya seperti itu. Ya, paham ya dari sini. Oke. Nah, di sini mengambil bukunya dari Moira, ini bukunya bahasa Inggris ya. Faktor yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan untuk membayar, willingness dan ability to pay. Ada 9 faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar. Ada efek kualitas barang, keunikan barang, persentase pengeluaran, karakteristik pengguna, pengaruh lingkungan, gaya atau fashion, perbandingan dengan harga lain, dan penelitian atau pandangan pengguna. Yang 9 ya, 9 itu variasi barang. Nah, ini masing-masing ini faktor yang mempengaruhi kemauan orang untuk membayar. Kemampuan. Dari 9 ini kira-kira bisa Kak dijelaskan alasannya kenapa kok faktor, misalnya faktor A, efek kualitas barang, itu kenapa kok bisa mempengaruhi kemauan? Atau mungkin keunikan barang, sampai dengan variasi barang. Oh, saya bisa menjelaskan yang pertama, Pak. Ya, coba. Yang mana efek? Yang pertama, yang efek kualitas barang. Mm-mm. Nah, itu yang mempengaruhi kemauan untuk membayar. Nah, dari saya, menurut saya, ketika seseorang menumpang ke suatu, misalnya menumpang di bis
atau di kereta api, mungkin pelayanannya juga bagus dan tempatnya nyaman. Pokoknya konsumen yang menumpang di suatu transportasi tersebut itu merasa benar-benar nyaman dan diperlakukan sebaik mungkin. Nah, dari situ dia punya kemauan untuk membayar lebih sesuai, walaupun sudah ada tarif yang sudah ditentukan, tetapi karena dia merasa mungkin nyaman, maka dari situ dia ada kemauan untuk membayar lebih. Begitu mungkin, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, berarti kalau kita dalam bahasa secara singkat berarti terkait servis atau pelayanan ya. Iya, Servisnya Pak. itu bagus. Jadi makanya kenapa sih nanti dikaitkan, kenapa sih angkutan di Malang itu kok sepi ya, kalah sama yang online. Karena memang yang online itu pelayanannya kita pesan langsung di depan rumah dan langsung sampai. Nah ini terkait servis atau pelayanan. Walaupun ini loh naik angkot murah 5.000, kok kamu misalnya Gojek 20.000, pasti kan orang pilih yang 20.000, walaupun ada yang pilih 5.000. Nah ini kaitannya dengan kemauan dan kemampuan. Kalau kemampuannya 5.000, seseorang ya pasti ya naik angkot aja. Karena memang saya kemampuannya 5.000. Walaupun saya misalnya punya 10.000, tapi 5.000 misalnya untuk satunya kan 10.000, 5.000 untuk naik angkot, 5.000-nya untuk makan. Nah ini terkait ability, kemampuannya segitu. Nah kalau kemauan pasti kan tadi contohnya misalnya yang bayar 5.000 sama 20.000, pasti kan orang milih yang pelayanannya yang enak seperti itu. Nanti juga sama dikaitkan dengan perancangan atau angkutan umum ini. Nah, bagaimana kita menentukan tarif itu setidaknya itu mempertimbangkan berbagai hal gitu loh. Ada beberapa variabel yang memang harus dipertimbangkan. Misalnya nggak sampai terlalu tinggi tapi sesuai, tapi semua kalangan itu bisa menikmati seperti itu. Oke, terima kasih Remi. Saya lanjutkan ya. Nah, ini terkait khusus untuk angkutan umum, beberapa faktor yang mempengaruhi ability. Nah, ini angkutan umum. Ya, besarnya penghasilan juga tadi sudah kita jelaskan ya. Penghasilan seseorang itu berpengaruh. Jadi kalau uangnya nggak punya uang banyak ya, uangnya pas-pasan, pasti kalian di kos, nggak pergi kemana-mana ya nggak? Pastikan di Iya, Pak. besarnya penghasilan. Ya di rumah aja, kalau kita pergi kan pasti keluar kos, belum lagi kita naik angkutan, belum lagi perjalanannya, belum lagi bensinnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan transportasi, ada total biaya transportasi, intensitas perjalanan, misalnya kalau kita terkait kemampuan, intensitas perjalanan berarti berapa kali sih 1 minggu keluar, misalnya seperti itu. Kemudian pengeluaran total per bulan, ada jenis kegiatannya, kemampuannya, jenis kegiatan. Nomor 7 yaitu persentase penghasilan digunakan untuk biaya transportasi. Jadi kalau misalnya gajinya itu misalnya 1 juta ya, berapa sih yang untuk kita pergi atau biaya transportasi, kemampuannya berapa. Nah, ini faktor-faktor ya, jadi yang diindikasi yang mempengaruhi kemampuan untuk membayar. Sedangkan kemauan untuk membayar dipengaruhi oleh, nah ini juga produksi jasa yang disediakan oleh pengusaha. Kalau yang disediakan itu bagus, nyaman, pasti orang mau. Kemudian kedua, kualitas dan kuantitas pelayanan. Nah ini cocok ya, berarti tadi yang dijelaskan tadi oleh Saudari Remi, kualitas dan kuantitas. Berarti kualitas itu terkait dan kuantitas jumlahnya. Semakin banyak misalnya angkutan umum perkotaan itu yang diberi fasilitas yang bagus, maka mungkin orang itu akan berpikir lagi, kita menggunakan angkutan umum aja karena kualitas dan kuantitas pelayanannya cukup bagus. Yang seperti di negara tetangga kita kan sudah bagus, bersih, akhirnya orang itu mau beralih ke angkutan umum terutama yang di perkotaan. Kemudian yang ketiga, utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut. Utilitasnya itu sudah bagus, kemudian penghasilan pengguna. Nah ini dikaitkan lagi dengan penghasilan di masing-masing konsumen atau orang. Nah ini contoh ya, supaya kalian, kalau saya beri teori, gak ada contoh penghitungan kan juga bingung ya. Jadinya bisa kalian lihat di situ ada contoh secara sederhana aja. Misalnya di sini anggap kemampuan orang membayar 30% dari penghasilan
dan kemauan orang untuk membayar adalah 10%. Nah, beda ya. Kemampuannya 30, kemauannya 10% dari penghasilan. Anggap aja penghasilan UMK, upah minimum, untuk Kota Malang, contoh yang misalnya 2.800.000 sekian, atau kurang lebih 140.000 per hari. Nah, dibagi ya, misalnya 2.800.000 karena minggu itu libur, misalnya 20 hari kerja, berarti 2.400.000 dibagi 20, maka hasilnya per hari itu adalah 142.000. Bagaimana sih kemauan untuk membayar? Berarti penghitungannya ya tadi ya 30% dikali per hari berapa tadi? 142. Berarti 30% dari 140.000 itu 42.600 ya. Rata-rata perjalanan pekerja di Kota Bandung. Loh, ini kok Malang nih, Bandung ya? Malang ini ya. Malang adalah 15 km. Nah, ini contohnya orang dari tempat kerja ke rumah 15. Maka kemauan untuk membayar BTP-nya itu 42.000 tadi, 30% itu tadi ya, dibagi 15. Berarti biayanya per kilometer keluarkan itu 2.840 per kilometer. Terkait dengan kemauan. Bagaimana dengan kemampuannya? Tadi berapa? 10%, berarti 10% dari 140.000, maka diperoleh adalah 14.200. Tadi sama kalau jaraknya itu sama 15, contoh ya 15, maka kemampuan seseorang untuk membayar adalah 9.400,6 km. Nah, ini contoh. Nanti bisa dipraktekkan. Misalnya kalian sudah kerja, gajinya berapa? Coba. Berarti kemampuan dan kemauan hasilnya seperti ini contoh secara sederhana. Oke, paham ya dari sini contoh yang sangat sederhana ini? Kira-kira ada pertanyaan? Cukup jelas atau? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Nih, selanjutnya ya, dikaitkan anggap kondisi keseimbangan terjadi pada harga 2.000, kemudian pemerintah menetapkan tarif batas bawah, katakanlah 2.500. Maka akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran ini yang seharusnya dibayar pemerintah dalam bentuk subsidi. Ini contohnya 2.000, kondisi keseimbangan 2.000, kemudian tarifnya, ini ya dari sini ya, tarifnya ini kan 2.000, maka dari 2.500 kan ada kelebihan berapa? 500 kan. Nah, yang seharusnya dibayar pemerintah dalam bentuk subsidi, disubsidi. Jadi ada subsidi dari pemerintah sehingga kita ketika bayar angkutan itu enggak terlalu mahal. Nah, contohnya sama juga kalau terkait subsidi misalnya bahan bakar. Nah, bahan bakar misalnya Pertalite. Hasilnya mungkin Pertalite itu tidak 7.650. Mungkin di atasnya itu karena ada subsidi menjadi 7.000. Nah, kalau misalnya pertama kan nggak ada subsidi, harga sesuai dengan, nah ini kaitannya dengan bahan bakar ya, kayak sesuai dengan kondisi harga minyak di dunia berapa disesuaikan. Nah ini, tapi ini kaitannya sama angkutan ya. Harga jasa angkutan per ton per kilometer per jam. Nah ini terkait angkutan barang ya, muatan. Untuk membandingkan cara kuantitatif harga jasa angkutan digunakan istilah per ton kilometer per jam rata-rata. Tujuannya apa? Untuk menentukan beberapa harga jasa angkutan guna mengangkut 1 ton sejauh 1 km dalam waktu sekian jam dengan diperhitungkan dengan rata-rata. Contoh, kalau kita mengangkut dengan truk, kapasitas angkutan truk misalnya 5 ton sekali jalan, ia mengangkut muatan sejauh 500 km dalam waktu 10 jam. Seharga 25.000. Kita akan memulai perincian sebagai berikut. Harga jasanya itu berapa? Nah, tanyakan. Harga jasa angkutan per ton per jamnya adalah 25.000. Tadi ya 25.000 harganya per 10 jam. Dibagi 5 ton. 5 ton. Dikali 500. 500 apa?
kilometernya sejauh 500, Sejauh. kemudian dikali 10 jam. Maka hasilnya bahwa Rp1 per ton per jam untuk satu arah, itu penghitungannya. Ini secara sederhana aja, contoh ya. Harga jasa angkutan per ton per jam dapat berubah tergantung dari jumlah muatan yang diangkut, jarak yang tempuh, dan waktu yang digunakan mengangkut. Kalau yang diangkut misalnya 10 ton, ya tinggal ganti 10 ton kali misalnya jaraknya 1000 ya. Oh, 1000 km misalnya ke Jakarta, sekitar 1000 km. Kemudian dikali 10, oh ternyata waktunya ke Jakarta itu 15 jam, ya diganti 15 jam. Nah, nanti ketemu bahwa per kilometer itu mengeluarkan uang berapa, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan secara sederhana. Nah, nanti mungkin kalian yang tertarik dengan Pak, saya itu ingin contoh ya, kalian ini kan sudah proposal atau belum, nggak tahu ya, nanti yang belum dapat ide, misalnya gini Pak, saya itu mau menghitung biaya kemacetan, itu bisa. Jadi biaya kemacetan dari tempat A ke tempat B itu bisa berapa jam macetnya. Berarti kerugian saya kalau macet itu berapa, itu bisa dirupiahkan. Nah, itu misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini perhitungan terkait jasa angkutan ya, mengangkut ini ya. Nah, di sini kita bikin tadi sama ya. Kalau harganya 26.000, mod 4, waktunya 500, waktu yang dibutuhkan 8 jam, berapa sih harganya? Nah, itu sama. Sama rumusnya kayak tadi. Yang ini. Kan beda-beda ya. Kalau harganya 26, muatannya 4, waktunya 10, jumlah 500, berapa sih harganya? Kalau harga jasa angkutannya 26, terus jumlah tempuh lebih sedikit 400, kemudian waktunya lebih sedikit, berapa sih harga per tonnya per jam yang harus dikeluarkan? Rupiah ya, dalam rupiah. Nah, ini bisa kalian coba nih. Nah, ini bervariasi. Contoh aja. Nah, dari sini sudah ya, paham ya ini tadi ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Harga jasa angkutan per ton per kilometer per jam. Harga jasa angkutan per ton kilometer per jam dapat ditambah kalau jarak tempuh hanya sejauh 250 km. Dengan harga yang sama, muatan yang sama, dan waktu yang sama, maka harga per ton kilometer per jam menjadi 2. Harga berubah kalau muatan ataupun waktu angkutan yang dibutuhkan berubah. Nah, kaitannya dengan di dalam transportasi, kita kembali lagi ke pangkalan tanpa muatan merupakan kapasitas angkutan tidak terjual, merupakan kerugian. Situasi ini disebut tarif maksimum. Sebaliknya, kalau perjalanan kembali membawa muatan dengan kondisi yang sama, maka tarif minimum dari jasa angkutan. Nah, kalau tidak mengangkut berarti termasuk tarif maksimum. Kalau perjalanan kembali membawa muatan yang kondisi sama, maka tarif minimum dari jasa angkutan umum. Contoh ini adalah contoh kalkulasi biaya per ton per jam truk 1 tahun misalnya. Ini 1 tahun. Berapa sih harus dikeluarkan? Biaya overhead 2.500.000, biaya operasional 5 juta. Berarti total biaya A dan B ini dijumlah menjadi 7,5 juta. Kapasitas angkutan terjual, maka jarak tempuh misalnya per tahunnya ditambah. Total itu 126.000. Tonase muatan per tahun 3.000 ton. Waktunya totalnya 3.000. Jumlah hari kerja 300. Nah, seperti itu. Ini contoh aja. Nah, mungkin itu aja. Nanti coba dilihat lagi materi hari ini. Nah, yang penting ini tahu kalian cara perhitungan yang ini untuk muatannya dan kemampuan seseorang. Nah, nanti belum kita membicarakan, kalau BOK itu sudah saya pernah bicarakan di ekonomi teknik ya. Berapa tahun mencapai BEP orang berinvestasi atau break even point-nya. Nah, itu sudah ada mungkin di ekonomi teknik. Oke, mungkin itu aja
untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait tarif angkutan umum, dan untuk materi kalian bisa baca lagi di Google Classroom. Nanti coba saya berikan contoh soal yang lain, yang versi lain untuk penghitungannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah skripsi semua ya yang di sini? Remi sudah? Belum? Belum, Pak. Masih Belum, semester, Pak. semester berapa? 6? 6 baru, Pak. Oh, berarti semester depan ya, sebentar lagi kan selesai nih ujian akhir. Berarti ngambil proposal ya? Iya, Pak. Nah, diusahakan bisa punya gambaran mana yang saya itu ingin teliti ini, saya kemampuannya di ini. Nah, itu silakan, jangan nggak mampu terus saya ingin ikut-ikut teman-teman, jangan. Silakan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Misalnya saya ingin transport. Oh iya, transport banyak, yang mana yang mau kamu ambil masalahnya. Jadi ketika mengambil suatu proposal skripsi harus tahu permasalahannya apa. Jangan bingung judul ya. Ada permasalahan baru dikembangkan. Jangan judul-judul itu kan bisa berubah-ubah. Yang penting sudah tahu temanya, subtemanya apa yang mau dibahas, permasalahan apa, kalian bisa bercerita, nah sudah jadilah proposal seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Silakan nanti yang mau misalnya, oh saya tertarik transport, Pak, saya mau konsultasi ya, silakan. Sudah? Tidak ada? Remi? Musmulyadi? Tidak ada, Pak. Yongki, yang lainnya? Ada, Pak. Keempat, berarti 5 orang aja ya hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan yang akhir-akhir ini ya. Kita masih satu pertemuan ya. Iya, Pak. Oke, nanti dilihat ya kalau ujiannya, ujian akhir semesternya, pasti seputar yang sudah saya ajarkan. Silakan nanti dilihat di Google Classroom. Oke, kalau tidak ada karena ini hari Jumat, sudah tanda-tanda ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan tetap semangat. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.